Hai semuanya, kenalin nama aku Danisa Putri Zahwa. Aku dari jurusan Digital Public Relations angkatan 2019. Kenalin nama gue Rafli Haikal Tendri dari jurusan Digital Public Relations angkatan 2019. Halo, perkenalkan aku Akbar Nuriski dari jurusan Digital Public Relations angkatan 2019. Halo, nama aku Sofia Widara dari angkatan 2019. Pas kemarin magang, aku magang di salah satu perusahaan BUMN logistik, yaitu di PT Kereta Api Indonesia atau yang lebih sering kalian sebut PT KAI. Dan lebih tepatnya aku magang di kantor pusat yang berlokasi di Bandung. Kemarin aku magang di perusahaan salah satu BUMN di Indonesia, yaitu Pelindo atau bisa disebut Pelabuhan Indonesia. Kebetulan kemarin aku magang di PT Telkom Indonesia wilayah regional Jawa Barat. Kemarin magang di Telkom Indonesia, kebetulan kebagian yang di kantor pusatnya di Jakarta. Pas kemarin magang, kebetulan cocok banget sama jurusan aku yaitu Humas. Jadi kemarin tuh aku dapat posisi di bagian Humas dan lebih tepatnya di Humas Eksternal. Kemarin aku magang di Direktorat SDM, Grup Pengadaan Pusat di Regional 2. Kemarin aku magang di bagian Community Development Center di bagian program Bina Lingkungan. Kemarin aku magang di bagian Human Capital, Communication, dan Employer Branding. Pengalaman dan ilmu barunya pasti banyak banget ya. Yang pertama tentu aja kita jadi tahu gimana sih lingkungan kerja yang sebenarnya itu kayak apa, dan gimana sih cara kita mengimplementasikan ilmu-ilmu yang udah kita dapat di dunia kerja. Dan yang lebih tepatnya lagi, kita jadi tahu lingkup kerja Humas tuh apa aja sih dan seperti apa gitu pada praktikumnya gitu. Dan lebih tepatnya aku jadi tahu juga bagaimana budaya kerja perusahaan BUMN gitu. Pengalaman dan ilmu baru yang pastinya banyak. Pengalaman dan ilmu baru itu aku jadi tahu gimana lingkungan kerja, bagaimana cara kita memperlakukan dunia kerja, dan juga kita jadi ngerti nih bagaimana peran Humas pada saat di suatu perusahaan atau di dunia kerja. Mungkin lebih ke implementasi apa aja sih yang udah dipelajarin selama ada di kampus. Di kelas aku belajar tentang dasar-dasar PR. Di kantor aku jadi bisa praktekin tentang komunikasi bersama stakeholder yang ada di dalam lingkungan perusahaan. Terus aku juga dapat pengalaman menarik di mana aku bisa ngerasain lingkungan kerja yang sesungguhnya dan juga bisa berkomunikasi dengan karyawan dan jajaran pimpinan yang ada di sana. Aku di bagian Human Capital dan Employer Branding, jadi aku di situ dapat ilmu baru tentang gimana sih caranya membranding sebuah perusahaan tapi melalui employer-nya. Untuk budaya kerjanya sendiri, kebetulan kan untuk PT KAI ini tuh dia salah satu perusahaan BUMN. Jadi ada beberapa peraturan yang harus kita ikutin, yaitu yang pertama mulai dari seragam. Jadi dari mulai hari Senin sampai hari Jumat itu kita ada seragamnya masing-masing, mulai dari seragam hitam putih sampai batik sampai baju bebas. Lalu ada juga jam kerja yang di mana kita tuh masuk mulai dari jam 8 sampai jam 5 sore. Dan budaya kerja sendiri di kantor tuh kayak gimana sih? Sebenarnya nggak terlalu kaku ya, karena meskipun jenjang umurnya itu cukup jauh, tapi pas di kantor tuh kita kayak sharing pengalaman bersama para staff tuh kayak asik aja gitu loh. Nggak ada gap yang terlalu jauh sih untuk masalah berkomunikasi dan lain-lainnya. Di kantor aku salah satu BUMN, jadi BUMN sendiri punya budaya kerja sendiri, yaitu akhlak. A-nya itu yaitu amanah, K-nya itu kompeten, H-nya harmonis, L-nya loyal, A adaptif, yang terakhir K kolaboratif. Mungkin lebih ke budaya sopan dan santun sih. Salah satunya itu ketika aku masuk ke dalam kantor, itu udah pasti mendapat sapaan ramah dari security, dari cleaning service, bahkan karyawan-karyawan di sana juga sangat ramah dan murah senyum. Karena aku kebanyakan online dan cuma sesekali aja ke kantor, jadi paling budayanya mungkin kayak mengikutin kantor. Kalau misalkan aku ke kantor masuk jam 8, pulang jam setengah 6. Kalau misalkan online mau Zoom meeting, aku lebih fleksibel aja ngikutin gimana orang kantornya.
untuk culture shock sendiri mungkin aku nggak begitu ngalamin ya, karena teman-teman magang aku juga rata-rata dari Bandung semua. Cuman yang biasanya aku ngomong bahasa Sunda nih, kebetulan untuk para staf kantornya sendiri tuh rata-rata dari luar kota ya. Jadi aku biasain untuk ngomong pakai bahasa Indonesia. Aku sendiri nggak ngalamin culture shock karena tempat magang aku sendiri itu dekat juga dari rumah. Mungkin cara orang dan beberapa orang untuk komunikasi gak begitu aneh dan gak buat aku culture shock lah. Untuk culture shock sih nggak ada, mungkin karena aku kerja magangnya di Bandung dan aku orang Sunda, jadi nggak terlalu sulit untuk nyesuaiin diri di lingkungan kerja di sana. Kalau culture shock kayaknya nggak terlalu, mungkin cuman kayak kaget aja misalkan di kantor kayak udah pada produktif, kayak datang ke kantor udah pada sibuk sama Zoom meeting, rapat dan sebagainya. Gitu aja sih paling. Untuk menentukan perusahaannya sendiri sih yang pasti aku mau cari perusahaan mana sih yang memiliki divisi humas dengan kinerja yang cukup baik gitu, karena dari situ nanti aku bisa belajar gini ternyata cara kerja divisi humas yang baik tuh gitu. Dari situ aku bisa mencontoh dan bisa dapat ilmu gitu sebanyak-banyaknya dari situ. Untuk menentukannya nggak ada yang spesifik mungkin yang harus kayak gini, harus kayak gitu. Tapi aku lebih utama pengen ke perusahaan BUMN gitu. Aku pengen tahu gimana dunia kerja di perusahaan BUMN. Kemarin sih dapat rekomendasi dari dosen untuk perusahaan magangnya. Berhubung magangnya ini sambil kuliah online juga dan aku lagi ada kegiatan di Bandung, jadi aku memilih perusahaan yang ada di sekitaran Bandung. Pertama aku lihat-lihat dulu kayak perusahaan yang aku minati. Kebetulan juga waktu itu aku minat ke Telkom Indonesia dan kebetulan ada dosen aku yang kerja di Telkom, jadi aku dapat bantuan dari dosen aku. Kenapa memiliki perusahaan tersebut? Karena aku menilai kalau PT KAI ini tuh memiliki divisi humas yang cukup baik ya, mulai dari mereka cara pengolahan informasi, dari cara mereka menyebarkan dan mengemas informasi tersebut kepada publik gitu. Dan dari situ aku berpikir mungkin PT KAI ini tuh bisa menjadi salah satu tempat magang yang cocok gitu untuk aku belajar dan mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya gitu. Dan nantinya pun bisa aku menjadikan bahan atau bekal untuk skripsi nanti gitu. Kenapa memilih? Pertama karena deket dari rumah, itu sekitar 5 atau 10 menit. Kemudian ya tadi salah satu BUMN di Indonesia. Terus juga aku dengar kabarnya ada petnya untuk anak magang di sana. Mungkin karena sama-sama dari Telkom juga, jadi aku ngeliatnya mungkin ada prospek bagus untuk kerja di waktu mendatang di kedepannya. Karena menurut aku Telkom Indonesia tuh bagus banget buat dijadiin kayak tempat magang, karena banyak banget hal-hal yang dapat aku pelajari di sana. Ditambah juga aku dari Telkom University, jadi kayak mungkin sejalan buat ke Telkom. Sarannya mungkin untuk angkatan 20 yang nanti bakal magang, yang pertama aku saranin jangan telat buat cari perusahaan, jangan mepet. Dan yang kedua, carilah perusahaan yang sebaik mungkin, khususnya dalam divisi humasnya, karena ini tuh ajang kalian untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya dan mengenal bagaimana lingkungan kerja pada dunia nyata gitu, dan dimana nanti hal tersebut bisa jadi bekal kalian di masa depan nanti, mungkin untuk pada dunia kerja atau yang lainnya. Saran untuk teman-teman nanti dari angkatan 2020, saran dari aku itu, kalau bisa kalian nentuin perusahaan yang akan berhubungan nanti pada saat kalian skripsi nanti. Jadi nanti kalian pada saat kalian magang, kalian sekalian observasi atau cari-cari berita-berita tentang untuk judul skripsi kalian. Banyak-banyak ngobrol sama dosen sih terkait magang, terus mulai cari tahu juga perusahaannya apa aja yang kalian minat, dan cari tahu juga unit apa aja yang ada di sana, dan juga budayanya jangan lupa, supaya kalian bisa menyesuaikan untuk kerja praktik di sana. Saran aku banyak-banyakin kayak ngobrol sama dosen atau aktif di kelas, karena bakal ngebantu banget nih buat kita nentuin perusahaan mana yang bakal kita pilih. Siapa tahu kan ada dosen yang kerja di situ atau ada kenalan, jadi
dapat memudahkan kita buat masuk ke perusahaan tersebut. Kesan pesan aku selama magang yang pasti seru banget karena dari kegiatan magang aku kemarin tuh aku bisa dapat banyak teman, banyak relasi dan ilmu juga yang mungkin belum tentu aku dapetin di tempat lain. Dan pesannya mungkin untuk teman-teman yang berminat untuk magang di PT KAI itu salah satu tempat yang cocok banget buat kalian jadiin tempat magang kalian nanti. Kesan pesan banyak banget karena aku lumayan lama ya untuk magangnya. Itu aku magang sekitar 6 bulan. Jadi kesan pesannya banyak banget, entah itu dari lingkungan kantor, lingkungan teman-teman magang, terus juga keseruan di sana gitu. 6 bulan cukup terkesan banget buat aku. Kesan aku selama magang di sana sih jadi tahu apa aja sih yang orang-orang dilakukan kalau misalkan lagi di kantor tuh. Terus magang ini kan waktunya kan kurang lebih 1 bulan. Itu cukup banget buat ngasih benefit ke aku, baik itu secara teori maupun hal teknis. Nah, aku juga jadi tahu nih, mempelajari tentang prosedur layanan, operasional layanan, dan juga yang berhubungan dengan jurusan kita, Digital Public Relations, yaitu tentang CSR atau yang kata lain di sana, dalam kata lain, tanggung jawab sosial dan lingkungan di Community Development Center. Kesan pesannya pasti banyak banget yang berkesan di aku, dari mulai kayak banyak banget dapat ilmu yang bermanfaat sampai dapat pelajaran baru di tempat magang.